Berdasarkan cerita-cerita tetangga, suku asli Kalimantan memang punya banyak macam minyak yang penuh dengan khasiat. Tapi di balik khasiat yang wah, terdapat misteri besar yang melingkupinya, hingga orang-orang yang menggunakannya susah meninggal. Walaupun sudah tua, berbau busuk seperti bangkai seperti mayat hidup, ia tak jua mati sebelum ada yang mewarisi ilmunya. Apa ini juga yang akan terjadi padaku? Kau tak usah ragu, semua ada resikonya. Kalau soal mati, sebagian keluargaku juga mati. Buktinya anakku Arini mati muda. Belum setahun menikah, ia sudah harus meregang nyawa. Sinar di wajah Bu Wingsi semakin meredup. Ia kembali murung. Benar kata Bu Wingsi, siapapun yang bernyawa pasti mati, apapun caranya. Toh hidupku juga saat ini seperti orang mati, hampa, karena pengkhianatan suamiku, Bang Damar. Iya, nanti malam ku kasih gajiku. Sekarang kau pergilah. Malas lihat wajahmu yang kusam tuh. Tak bisa merawat diri kaunya. Bang, kenapa sekasar ini ucapanmu sekarang? Kau pikir sajalah, mana ada lelaki yang betah dengan perempuan kucel sepertimu. Bau dapur, sungutnya. Tiba-tiba ucapan Bang Damar kala itu kembali terngiang di pikiranku. Betapa kejam, merobek harga diri dan jiwaku. Rupanya kala itu ia sudah berselingkuh di belakangku. Patutlah sikapnya amat berubah dan terkesan tak mengindahkan kehadiran diriku. Aku meremas tunik coklat yang kukenakan, menahan air mata yang berontak ingin tumpah. Rasa yang amat menyakitkan hingga raga seolah tanpa nyawa. Mbak, kenapa diam? Jika ingin mundur, masih ada waktu. Suara Bu Wingsi menyadarkanku. Aku segera menatap wajahnya dan mengangguk tanpa ragu. Saya terima, apapun resikonya, Bu. Saya ingin suami saya tunduk dan kembali ke pelukan saya, juga menjadi kaya. Apa yang harus saya berikan sebagai mahar? Tak perlu mahar, tapi aku punya syarat yang mungkin akan membuat dirimu mual dan mundur sebelum melakukannya. Tapi jika kau ingat tujuan awal dan apa yang akan kau dapat, aku yakin syarat itu tak seberapa. Apapun, Bu, aku sudah terlanjur sakit hati menghadapi sikap suamiku yang selingkuh dan menyia-nyiakan keluarga. Tapi bodohnya, aku masih sangat mencintainya. Sautku kesal. Baik, kau tahu apa itu minyak kawiyang? Lagi-lagi aku menggeleng. Mendengar namanya saja baru kali ini. Minyak kawiyang adalah nama lain dari minyak kuyang. Minyak kuyang? Tubuhku seketika bergetar hebat. Apa maksud ibu kuyang yang seperti kata orang-orang itu? Kepala terbang bersama dengan organ tubuhnya? Iya, itu benar. Dan syaratnya Mbak Diana harus menjadi kuyang, seperti saya. Seulas senyum mengerikan tersungging di wajah Bu Wingsi, membuat bulu tubuhku meremang. Aku jadi kuyang? Seolah tak percaya dengan ucapanku sendiri. Iya, minum darah cuma beberapa kali dalam setahun. Masa gak mampu? Ingat, Bu, apa yang akan ibu dapat? Wajah cantik, siapapun pasti memuji. Suami makin sayang, selingkuhan ditendang. Anak-anak bahagia karena hidup berkecukupan. Aku menelan saliva susah payah, diapit bimbang. Jadi goyang, atau hidup susah dan larut dalam kesedihan. Bagaimana Mbak Diana? Iya, saya bersedia. Aku mengangguk setuju. Baiklah, nanti jika bulan purnama, Mbak Diana oleskan minyak ini ke leher. Setelah itu Mbak harus cari tempat bersembunyi, di mana tubuh Mbak aman. Mbak harus mencari darah orang yang habis melahirkan, ibu hamil, atau orang yang baru saja dikuburkan. Itu terserah Mbak Diana. Ini bertujuan untuk memperkuat ilmu kuyang dan membuat wajah Mbak Diana semakin cantik. Ingat,
Jauhi kerumunan kalau tak ingin nyawa jadi taruhan. Jelas Bu Wingsi. Oh, satu lagi. Minyak ini jangan diletakkan di depan cermin dan harus ada ventilasi. Mengerti? Mengerti, Bu, jawabku. Aku semakin bersemangat, walaupun awalnya aku ragu. Tapi mendengar penjelasan Bu Wingsi, ragu itu hilang dalam sekejap. Setelah berjabat tangan dan berjanji perburuan pertama itu untuk Bu Wingsi berupa ari-ari bayi, aku melenggang pergi. Langkahku terasa ringan. Hatiku yang awalnya sedih dan gundah, kini lebih berasa lapang. Biarlah, urusan dosa itu nomor sekian. Yang terpenting saat ini Bang Damar pulang ke rumah. Aku ingin ia kembali mencintaiku seperti dulu, memujaku hingga tak ingin lepas dariku. Aku sakit hati pada selingkuhannya yang tega mengambil cinta dan kasih sayang Bang Damar. Tanganku mengepal kuat. Kelak ia akan jadi korbanku jika aku menjadi kuyang. Lihat saja nanti. Aku bersumpah. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam, tapi Bang Damar belum juga pulang. Aku memandang foto nikah kami yang tergantung tak jauh dari letak jam dinding, yang bunyi detakannya seakan menjadi irama malam yang terlalu hening. Wajah pengantin di foto yang tak lain adalah aku dan Bang Damar, amat sumringah. Berbeda dengan sekarang, jangankan tersenyum, melihatku pun ia enggan. Cinta memang begitu cepat pudar. Sungguh ironis, pernikahan yang harusnya bertahan hingga maut memisahkan, ini berada dalam jurang perpisahan. Jangan tanya seberapa sering mata ini berair, menumpahkan segala lara di hati. Jangan tanya seberapa sering anak-anak menahan lapar dan keinginannya untuk jajan saat bapak mereka tak pernah lagi memberi uang belanja, serta daganganku yang sepi pembeli. Berkali-kali sudah Bang Damar tak pulang. Begitu pulang dalam keadaan marah. Selama ini aku menahan diri untuk tidak menggunakan minyak kawiyang. Namun, pertahananku akhirnya rubuh. Rasa sakit ini benar-benar membuatku buta. Yang kini di pikiran bagaimana anakku bisa hidup layak dan suamiku tunduk padaku. Aku bangkit dari tempat tidur, mengunci pintu kamar, dan gegas melangkah menuju nakas, di mana botol mungil minyak kuyang itu kuletakkan. Kubuka dan kuambil beberapa tetes, lalu kuoleskan mengelilingi leher. Awalnya tak ada reaksi apa-apa, tapi menit berikutnya di bagian leher terasa panas, ngilu, dan gatal. Panas itu menjalar hingga ke seluruh tubuh, menimbulkan rasa gerah dan ngilu yang teramat sangat. Tiba-tiba, leherku berputar kencang, hingga terdengar seperti tulang yang patah. Sedangkan isi perutku seperti diobrak-abrik, begitu ngilu dan teramat sakit. Apa yang terjadi pada diriku? Tak lama, blas. Ringan. Aku terasa ringan, melayang-layang persis seperti burung. Awalnya aku bahagia, tapi saat netraku menangkap tubuh tanpa kepala yang baru kusadari jika itu tubuhku, aku menjadi sedih. Kutatap kembali diriku saat ini yang hanya kepala dan organ tubuh yang menggantung dengan lampu kecil yang bersinar. Aku tak tahu itu apa. Benda seperti lampu itu bersinar merah. Rasa haus yang teramat sangat kian menjalari tenggorokanku. Aku amat dahaga. Hebatnya aku bisa melesat melalui ventilasi udara dan kini melayang di tengah malam. Sesuai perjanjian dengan Ibu Wingsi, aku terbang mencari ari-ari yang ia minta. Dari satu rumah bidan dekat rumah hingga desa sebelah. Beberapa tempat aku jejahi. Akhirnya pencarianku membuahkan hasil. Bau darah teramat menyengat membuatku bersemangat, melesat ke arah rumah bidan yang ternyata ramai dengan keluarga pasien. Aku... Sudut pandang penulis. Diana berputar-putar di atas atap rumah bidan, mencari celah bagaimana caranya bisa masuk dan menikmati darah wanita
yang kini sedang merasakan kontraksi. Saat keluarga pasien sedang menunggu di teras sembari menikmati udara segar di luar, wanita yang sedang bertaruh nyawa itu dibiarkan sendirian. Suaminya terlihat lelah dan memutuskan untuk keluar menghilangkan penat. Inilah waktu yang tepat bagi Diana untuk mulai beraksi. Ia sengaja masuk melalui ventilasi dan dengan kekuatan iblisnya, ia menutup pintu saat Bu Bidan keluar, mengambil beberapa obat-obatan. "Abang!" teriaknya saat ia menyadari kepala yang menyeringai padanya itu bukan Bu Bidan. Diana yang sudah berubah menjadi kuyang, melayang-layang di langit-langit kamar dengan organ tubuh bergantungan. "Abang!" Di antara sakitnya kontraksi, wanita malang itu masih sempat memanggil suaminya. Peluh mengucur deras, berikut darah yang perlahan mulai mengalir di sela pahanya. Darah yang membuat Diana seperti gila. Ia mendekati daerah kewanitaan si ibu hamil dan dengan rakus menyantap darah hingga si ibu lemas dan pingsan. Tak lupa ia mengambil ari-ari bayi dan meninggalkan bayi malang yang mati karena kehabisan darah begitu saja di atas kasur. Diana langsung terbang melesat pergi secepat kilat setelah tugasnya selesai. Tak ada lagi dahaga yang mendera. Sedangkan di luar, Bu Bidan seperti mendengar lirih teriakan dari kamar pasiennya. Jarak antara ruangan penyimpanan obat tak jauh. Ia langsung berlari ke kamar si ibu hamil. Namun, pintunya tertutup dan amat sulit dibuka. Sedangkan dari dalam si ibu hamil masih merintih. Gegas Bu Bidan berlari menuju teras dan memanggil suami yang baru saja mengisap rokoknya. Seluruh keluarga panik dan berlari menuju kamar si ibu hamil. "Rati! Rati!" panggil suaminya dari luar. Tapi sayang, tak ada jawaban sepatah kata pun dari dalam. Mereka bergantian mendobrak pintu dan... "Rati! Ya Allah!" Suami wanita malang yang ternyata bernama Rati itu gelongsor di lantai, mendapati istrinya yang terbaring tak sadarkan diri, beserta bayi mereka yang membiru dan tak bergerak. Bu Bidan dengan cekatan memeriksa nadi si ibu yang saat ini masih bersimbah darah. "Pak, Ibu Rati masih hidup, tapi kondisinya teramat lemah. Harus kita bawa segera ke rumah sakit, karena alat di sini tidak memadai," jelasnya. Si suami segera mengangguk setuju. Ia tak ingin kehilangan untuk kedua kalinya. Dengan susah payah ia berdiri dan menata hati. Mereka bergegas membawa si ibu dengan mobil pribadi. Semua berharap agar si ibu selamat. Cukuplah anaknya saja yang pergi, ibunya jangan. Saat mereka sibuk mengangkat si ibu masuk ke dalam mobil, si suami tak sengaja melihat bayangan terbang menjauh dan berada di ketinggian. Bayangan itu seperti burung besar, hinggap dari satu pohon ke pohon lain. Bulu kuduk si suami meremang. Merasa heran, karena di tengah malam begini ada burung besar berkeliaran. Ia memalingkan wajah dan kembali mengurus istrinya yang belum juga sadar. Mobil menderu kencang menembus malam, memburu waktu untuk menyelamatkan nyawa si ibu malang yang kini sedang berjuang untuk suatu nafas kehidupan dan asa bersama suami tercinta. Diana menatap puas di depan cermin yang ia letakkan di ruang keluarga. Wajah cantik dan glowing dengan bibir merah merona. Rambut panjang sebahu dengan tubuh sintal dan kulit putih mulus. Jauh berbeda dengan 2 hari yang lalu. Buluk dan bau dapur. Ari-ari bayi yang diminta Bu Wingsi sudah ia bungkus di dalam kendi, seperti yang diperintahkan beberapa hari yang lalu. Senyum mereka di pipi putih kemerahan milik Diana. Ia bolak-balik berlenggok di depan cermin, memuji kecantikan tubuh dan wajahnya tanpa henti. "Mak, Mak," panggil anak sulungnya yang disambut dengan suara merdu si emak. Wanita yang umurnya sudah masuk kepala 4 itu
berjalan ke arah anaknya dengan senyum sumringah. "Iya nak." Sewaktu Diana mendekati anaknya, si anak hanya terbengong melihat perubahan emaknya yang amat signifikan. Ia bagai melihat wanita muda yang sama sekali tak mirip emaknya. Dia, nama si anak yang sudah beranjak remaja itu, mundur beberapa langkah, seolah ia tak percaya jika itu adalah emaknya. "Ibu siapa?" cecarnya. "Nak, ini mama." Diana berusaha meyakinkan anaknya, tapi si anak masih sulit percaya. "Gak mungkin mamaku secantik ini. Emang mama pakai apa biar bisa jadi seperti ini?" tanyanya curiga. Rahasia dong. Ini biar bapakmu gak celalatan lagi, dan kamu juga adik bisa bahagia seperti dulu. Gak susah makan, apalagi jajan." Diana membelai lembut rambut anaknya. Matanya mulai berkaca-kaca jika mengingat kesedihan dan kesusahan kedua anaknya. "Mak, ini memang mama kesayanganku." Dia merengkuh mamanya dalam pelukannya. Gadis bertubuh montok itu sudah sama besar dengan tubuh Diana, emaknya. Mereka terisak bersama. Sesekali Diana mengecup sayang pipi dan kening anaknya. Ia rela dan ia ikhlas berbuat apapun, asalkan anak-anaknya bisa hidup layak seperti dulu, sebelum suaminya terpikat wanita lain. "Aka." Suara lirik gadis kecil membuyarkan romansa antara ibu dan anak. Mereka serentak menatap mata mungil berhidung bangir dengan senyum berkembang, sembari menghapus bulir bening yang masih tersisa di pipi. "Aka, itu mama," lirihnya. Kembali mereka mengangguk bersamaan. "Mak, mama cantik banget, Mak." Gadis kecil itu mendekat, dan jemari lentiknya membelai wajah maknya yang mulus meski tanpa polesan. "Iya sayang, ini mama." Lagi-lagi Diana tak mampu menahan bulir yang mendesak ingin keluar. Ia lemah jika itu berhadapan dengan anak-anaknya. Sebegitu cintanya ia, hingga ia merelakan dirinya terjerambab dalam dosa demi kebahagiaan kedua putri tercintanya. "Diana?" Diana tersentak saat mendengar suara bariton Damar yang menggelegar dan membuat bulu halus ketika meremang. "Kalian sedang apa?" teriaknya saat melihat Diana dan kedua anaknya dalam kondisi saling berpelukan. "Kamu siapa?" Mata keranjang Damar mulai bereaksi, menatap inci demi inci wajah dan tubuh Diana tanpa celah. "Aku istrimu lah, makanya jangan jarang pulang. Istri sendiri pun tak tahu," omel Diana. Ia berdiri berikut kedua anaknya. "Masuk kamar nak, mama nak bicara sama bapak," tita Diana. Kedua anaknya mengangguk dan menuruti perintah ibunya. Mereka berjalan beriringan dan masuk ke dalam kamar. Diana? Gak mungkin." Ia menatap heran dan menolak percaya dengan ucapan Diana, istrinya. "Kenapa? Heran? Aku yang harusnya heran. Kau kemana saja bang? Gak ada kabar, pulang marah-marah. Dan udah, jangan ngomongin yang lain-lain. Abang kangen Di. Kamu cantik banget sekarang." Damar terus berdecak kagum. Ia mengitari tubuh Diana yang bak anak gadis, sintal dan putih, membuat bernafsu ingin segera mencicipi tubuh istrinya yang selama ini ia sia-siakan. "Kangen? Kalau kangen ngapain datang marah-marah?" sentak Diana. "Sudah sayang, kita ke kamar yuk," ajak Damar. Diana tersenyum puas melihat suaminya yang bertekuk lutut di hadapannya. "Mau apa ke kamar? Kalau tak ada uang aku tak mau." Diana mencepik. "Ada, abang punya banyak untukmu. Tapi abang minta ya, sekarang." Damar memelas, sembari menggosok bagian depannya yang terlanjur merontak. "Oke, ayo." Diana menurut saat Damar suaminya
menarik tangannya, tergesa masuk ke dalam kamar. Damar berkali-kali memuji kehebatan istrinya yang memang sangat luar biasa. Ia puas dengan pelayanan dan juga tubuh istrinya yang benar-benar mulus tanpa noda, putih bersih dengan wajah yang glowing. Sedang asik bermesraan dan memeluk tubuh Diana, benda pipi yang tak pernah lepas dari genggamannya itu bergetar dan berdering berkali-kali. Damar sempat melirik dan kembali merangkul istrinya mesra. Diana sempat menaruh curiga, tapi segera ia tepiskan. Ia pun kembali memeluk tubuh suaminya yang lama tak pernah ia sentuh. Ia amat rindu hingga mengesampingkan semua rasa amarahnya selama ini. Gawe Damar kembali bergetar dan berdering kencang. Namun lagi-lagi Damar cuek dan tak mengindahkan. "Abang ke toilet dulu, jangan berani-berani buka HP abang ya," ucap Damar. Diana mengangguk, tanda mengerti. Ia berpura-pura berbaring saat Damar keluar kamar dan menuju toilet dengan hanya memakai sarung hitam kotak-kotak kesayangannya. Rasa penasaran menelisik relung hati Diana. Ia tak pernah bisa berhenti memikirkan siapa yang sedari tadi menghubungi suaminya dengan intens dan terkesan tak sabaran. Gawe Damar kembali bergetar. Diana tanpa ragu mengambil gawe Damar dan membuka aplikasi hijau bergambar telepon dengan hati yang risau. Matanya membelalak saat membaca pesan yang dikirim oleh orang yang tidak ia kenal. "Jangan lari dari tanggung jawab. Aku tunggu sekarang juga. Ini darah dagingmu, Mas." Dengan tangan gemetar, Diana meletakkan kembali gawe Damar. Hatinya pilu. Jelas jika yang mengirim pesan itu adalah selingkuhan Damar. Tanggung jawab, darah daging. Apa maksudnya? Ia hamil. Hamil anak Bang Damar, batin Diana. Suara kaki Damar mengentak lantai marmer, membuat bunyi yang cukup untuk menandakan kehadirannya. Diana kembali berbaring dan berpura-pura tidur. Ia tak ingin Damar marah dan mengakibatkan mereka kembali larut dalam pertengkaran. Damar membuka pintu pelan dan sedikit berjinjit masuk ke dalam kamar. Ia tak lantas berbaring, tapi meraih gawai yang sejak tadi terus bergetar. Ia kemudian membuka gawainya dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya.